Capek kali gua. Ngantuk. Hei, minum-minum kau. Nggak puasa rupanya kau. Sembarangan kau. Puasa aku ya. Setengah 4 aku udah sahur aku. Tapi langsung bukanya aku buka puasa aku jam setengah 8. Namar Said Dohoro Layon. Jadi maksudmu cuma 4 jam lah kau puasa. Enak kali lah kayak kau puasa. Kau pun aneh-aneh pertanyaanmu. Kau tanya orang puasa atau enggak. Udah jelas-jelas kau tengok aku minum air putih. Ya enggak puasa lah. Kau pun enggak aja. Kalau kaunya udah kutekken ya kau. Semua orang di kampung ini pun juga udah gak heran ngeliat kau. Cuman agama aja kau Islam, tapi tidak pernah kau lakukan yang namanya puasa. Bayangkan kau 30 harinya cuman puasa, tidak ada 1 hari pun yang gak batal. Semuanya batal. Muslim macam apa kayak kau? Enggak aja kau. Tapi kalau udah giliran beli baju lebaran, 3 minggu sebelum lebaran, udah kau beli baju lebaranmu, kau pamer-pamerkan di Facebook. Gak ada yang memang malumu. Lebaran kau ya puasa gak pernah mau. Dari mana rupanya kau jadi? Dari sekolah kau jadi. Dari sekolah? Ngapain kau ke sekolah? Ini kan tanggal 21 April, iya kan? Hari Kartini, Hari Emansipasi Wanita. Jadi aku ngantar anakmu ke sekolah. Jadi cuman pas hari Kartini lah kau antar anakmu ke sekolah. Iya. Peraturan semuanya anak-anak itu harus berpenampilan seperti ibu kita Kartini. Harus. Makanya dari pagi-pagi itu jam malam itu udah ku antar anakku ke salon. Ke salon? Hepok kali kau. Harus kali rupanya. Dibikinlah bajunya kebaya kayak orang-orang Jawa itu. Ada lagi pakai sarung-sarungnya itu. Pokoknya mantap kali lah kalau buruku itu. Terus kali sekolah kalian itu. Terus kayak mana kali rupanya perayaannya. Kau sendiri udah kuantar anakku ke salon. Apa kau bilang? Ke salon? Enggak. Jadi itu enggak ada cerita-cerita seperti itu. Enggak. Belum. Bukan belum. Nggak ada cerita kayak gitu sama aku. Cemana ya kawan ini? Biar tahu kau gimana pun ceritanya, harus kita hargai perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk masa depan wanita-wanita Indonesia. Ya sukamu. Kalau mau kau bawa anakmu ke salon ya bawa. Kalaupun seluruh isi dunia ini bawa anaknya ke salon untuk berpenampilan seperti Raden Ajeng Kartini, kalianlah itu. Aku tidak mau ikut-ikutan. Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku berpenampilan seperti Raden Ajeng Kartini. Titik. Ngeri kali kau. Kalau sempat kau didengar sama Badan Intelijen Nasional, kena angkat kau. Mau yang datang ke rumah ini Badan Intelijen Nasional atau FBI dari Amerika sana, atau PBB Pemuda Batak Bersatu atau apapun itu, tidak akan pernah ku bikin anakku ikut-ikutan jadi Raden Ajeng Kartini. Biar tahu kau. Ya, tidak boleh seperti itu. Kau hidup di Indonesia, kau harus mematuhi segala peraturan yang ada di Indonesia, termasuk peraturan di sekolah anakmu. Dengar ya. Kau dengarkan ini. Bukannya aku ndak mau mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sampai kapanpun nggak akan pernah aku bikin anakku berpenampilan seperti Raden Ajeng Kartini. Karena anakku itu laki-laki. Biar tahu kau, Roger. Kan kau tidak bilang kalau anakmu itu laki-laki. Mana tahu aku kalau anakmu itu laki-laki. Memang moncongmu itu aja dari tadi menggas terus gak berhenti. Sampai kau paksa-paksa aku bawa anakku untuk ke salon, pakai sarung lah, pakai makeup lah, pakai kebaya lah. Sampai kau ancam-ancam aku kau bawa Badan Intelijen Nasional ke sini. Dari awal maunya kau bilang kalau anakmu itu laki-laki, bukan perempuan, biar gak kugas terus.